Yo, kok ya Rafiq mau Putri ketemuan itu Taufik Hidayat ya, yang biasa lihat di TV sekarang hanya dalam jangka waktu dalam jangka 2 jengkal saya bisa melihat jerawatnya Taufik Hidayat. Nggak ada jerawat tapi tai lalat di lehernya ada 4, saya bisa lihat dengan jelas. Yang mau bertanya monggo ya. Udah banyak banget yang nanya lewat Ya SMS. silahkan Rafiq kalau mau ditanyain. Nah gini nih, ini bareng sih kita juga pengen tahu ya. Kita tahu seorang Taufik Hidayat itu cuman mau dilatih oleh seorang pelatih. Pak siapa? Mulyo Handoyo itu kan. Ya, Pak Mulyo Handoyo. Waktu tahun 2000 pelatih yang satu itu nggak dipakai lagi sama PBSI. Kalau nggak salah sempat ngelatih di Singapura dia waktu itu. Dan kalau kita nggak salah juga, Taufik Hidayat juga sempat ikut latihan di Singapura waktu itu beberapa kali. Nempel banget dia ya. Sampai kayak akhirnya karena memang Taufik Hidayat nggak cocok sama pelatih yang manapun, PBSI narik lagi. Mulyo Handoyo ini khusus untuk melatih Taufik Hidayat. Sampai akhirnya PBSI memutuskan lagi, udah deh, pelatih ini nggak mungkin dipakai lagi. And then nggak lama setelah itu, Taufik Hidayat mengeluarkan surat pengunduran diri. Emang hebatnya pelatih. Nah itu Pak Mulyo Handoyo itu apa sih? Saya juga bisa loh kok cuma ngelatih badminton aja kan, lari keliling lapangan 10 kali. ya lompat. Ngelamar aja deh. Lagi-lagi dibutuhin pelatih. Emang seberapa hebatnya sih dia Pak Mulyo? Dia yang pertama nanganin saya masuk dari 96 ya. Itu dia Pak Mulyo itu. Kenapa? Jadi waktu masuk pelatnas memang langsung dipegang sama Pak Mulyo. Gitu. Dia dan kebetulan mungkin saya ngerasa nyaman, terus saya juga mungkin agak-agak beda dari atlet yang lain. Saya ngerasa dia yang cocok, maksudnya dalam latihan dia sebagai pelatih, di luar dia bisa jadi teman, bisa jadi orang tua, bisa jadi kakak, bisa jadi sahabat, jadi apa. Dan saya kan juga terbuka masalah pribadi, masalah apa sama dia, dan dia juga begitu gitu kan. Jadi pokoknya udah ngerasa nyaman deh. Dan waktu itu juga sempat tahun berapa ya, pelatih saya pindah ke Singapura. Nah di situ sempat yang aduh Sedih ditinggal ya. Gitu kan. Dan di situ ada yang cekcok, udah deh, Apa gue ke daripada Singapura juga ya? capek gitu kan. Akhirnya ke Singapura juga, udah mundur dari PBSI gitu kan, ke Singapura. Toh mikirnya ya itulah, orang bilang yang wah nggak nasionalis itu, dalam hati mikir ya, oh mereka juga nggak tahu nasionalis gue kayak apa gitu. Akhirnya gue pindah ke Singapura dan gue nggak mikir ya mereka nggak ngasih makan gue juga gitu kan. Jadi ya udah pindah ke sana gitu kan. Setelah ada pergantian pengurus baru lagi, gue datang sini dipanggil lagi. Dan tapi ya itu persyaratan yang mau masuk lagi, tapi pelatih balik lagi. Jadi ini pelatih nggak sekedar melatih, Iya. luar dalam, Temen. Ya bapak juga, ya temen juga, ya Emang tempat curhat hubungan juga. atlet sama pelatih memang sebaiknya begitu ya Taufik ya? Harusnya sebaiknya gitu dong. Maksudnya yang si pelatih juga mesti tahu karakter anak. Kapan nih anak nih lagi kenapa gitu bete, kan. ya. Itu mesti tahu gitu kan. Terus kan kadang ada orang yang pura-pura latihan pura-pura segar padahal dia yang ngantuk lah habis begadang atau gimana. Jadi gue tuh yang terus terang sama dia, semalam habis begadang, mungkin sekarang lagi kurang enak. Jadi dia tahu latihannya gimana sekarang. Lagi ada masalah begini, jadi tahu gitu. Jadi nggak dibawa-bawa ke lapangan gitu. Oke. Jadi emang mesti deket banget. Jangan hanya taunya ngelatih aja gitu kan. Nggak peduli Nggak sama peduli di suasana luarnya. psikologis anaknya gitu ya. Nah, Pokoknya hari ini 25 putar lapangan 25. Padahal kan ya. si anaknya ngelakuinnya, wah gua nggak ikhlas nih. Jadi ngedumel di dalamnya gitu kan. Jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi Apakah dia hanya melatih Taufik aja atau ada yang dilatih? nggak, dulu ada yang lain juga, tapi setelah pulang dari Singapura dia ngelatih Hanya saya. Taufik. Oke. Dan yang perlu tahu gitu kan, kenapa sampai sekarang juga saya masih sama dia, ya saya terus terang utang budi juga sama dia. Maksudnya karena dia mau dari Singapura, padahal dibanding gaji di sini sama di sana ya jauh ya. maaf aja Sekarang beliau gitu di kan. mana nih? Di Singapura lagi atau Enggak, masih? di sini. Jadi Balik pelatihnya
Taufik Hidayat tetap. Walaupun Taufik Hidayat sudah tidak di PBSI gitu ya. Iya, setelah dari pulang Singapura tuh yang hutang budi yang dia bisa jadiin saya juara Olimpik 2004, Iya. 2005 Juara dunia. Juara dunia 2006 Asian Games yang kedua gitu. Maksudnya yang Adalah hasilnya ada ya. hasil, jadi yang enggak ini banget, Nggak hanya sekedar merengek gitu untuk kan. yang hal yang nggak jelas gitu ya. Nah, apa namanya, sekarang aku lupa Fik, bahwa si Taufik Taya tetap main bulu tangkis tapi di luar PBSI. Nah, itu gimana Itu tuh statusnya gimana tuh? sih, aku nggak ngerti deh. Jadi tetap pemain bulu tangkis. Tetap sama aja, cuman beda tempat latihan aja. Beda tempat latihan sama tadi itu maksudnya Ngurus diri sendiri itu. Oke. Cari sponsor sendiri, apa-apa sendiri gitu kan, cuma sama beda tempat latihan. Tapi masih tetap Kalau memungkinkan. mainnya kan masih main untuk Indonesia. Oh. Latihannya dimanapun masih namanya nama Indonesia gitu kan. Kayak kemarin di England nama Indonesia sama juga. Cuman beda tempat latihan sama beda. Kalau yang di PBSI mungkin atletnya tinggal jalan aja gitu kan, udah dibayarin semua. Kalau ini kan nyari-nyari sponsor siapa sendiri dulu gitu. Ntar nggak balik modal loh. Kan ada sponsor, insya Allah kalau iya, emang ada hasilnya sponsor. juga bagus, Iya. ya bisa lah. Nah, Rezeki kan nggak kemana-mana. PBSI itu kan Yonex. Ya, Yonex. Jadi Yonex kontrak sama PBSI, PBSI ke atlet. terus ada belah-belahan kan. Nah, PBSI dapat berapa, atletnya dapat berapa. Iya. Kalau sekarang sponsornya masih sama Yonex. sekarang masih mainnya. Enak, nggak ada belah-belahan. Nggak ada yang nyangkut di pengurus tuh. Gua demen nih yang begini nih. Rafik, lu kalau ngomongin soal duit tuh semangat banget. Udah, ntar ditanyain lagi ya untuk Anda yang mau bertanya. Mangga, silahkan nanti dijawab satu persatu ya di 0816 1472 346.